Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana di akhir kajian kemarin tentang makar jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atas pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga telah disampaikan bagaimana dampak dari makar itu jika makar itu sampai terrealisasi, sampai terjadi. Bahwa Islam itu akan pudar, segala kemuliaan, kejayaan Islam, dan bahkan pengaruh peradaban yang sampai detik ini dirasakan oleh Eropa pun tidak akan pernah ada di muka bumi. Ini diantara dampak yang sangat dahsyat jika sampai Nabi Muhammad SAW terbunuh. Maka setelah membuat makar yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Al-Hakim, At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW ketika itu di kota Mekah dan diperintahkan untuk hijrah. Dan di saat itulah turunlah firman Allah surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku dengan tempat keluar yang benar, dan jadikan untukku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu ya, kaum muslimin hijrah. Mereka semuanya meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Hanya tersisa 2 orang yang bersama Nabi SAW. Ada tersisa Nabi SAW. 2 yang mereka ini yang diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang akan mendampingi Rasulullah SAW untuk hijrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq sayyidu kuhuli ahlil jannah, yaitu pemimpin lelaki dewasa yang akan masuk surga, dan juga yang mendampingi Nabi pada saat itu yang belum berangkat hijrah, yaitu sayyidu syababi ahlil jannah, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan tertundanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Bagaimana ketika seorang nakhoda kapal, ketika menyadari kapalnya akan tenggelam, maka dia adalah orang terakhir yang akan menyelamatkan dirinya setelah yang lainnya dari penumpang dan semua awak kapal diselamatkan. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergegas berangkat hijrah terlebih dahulu dan menanti sahabatnya di kota Madinah, adalah karena pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin, bahwa dia siap menjadi tameng hidup untuk menghadapi masalah terberat yang terbesar yang dihadapi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang digambarkan pada pemimpin-pemimpin, sebagian dari pemimpin-pemimpin dunia, yang mereka ini ketika terjadi kekalahan, mereka lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan dirinya. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seperti seorang penggembala. Ketika harus menyeberangkan domba-domba gembalaannya,
Nabi SAW ketika melihat jembatan yang begitu sempit dan tidak ada jalan kecuali harus melewati jembatan itu, beliau bukanlah orang yang pertama menyeberang. Tapi beliau SAW menyeberangkan domba-domba tersebut. Kita umatnya, ya para sahabatnya radhiyallahu anhum, agar mereka selamat terlebih dahulu. Dan beliau SAW yang terakhir menyeberanginya. Beliau yang menghadapkan dirinya dengan segala bahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang makarnya orang-orang kafir Quraisy ini yang mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah turunkan kepada beliau firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar padamu untuk menahanmu di kota Mekah, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas makar. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali ibn Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ali bin Abu Thalib yang diperintahkan tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berangkat hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Saya akan hijrah dengan siapa?" Maka Jibril menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Subhanallah. Athar ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadithun sahihul isnad wal matan walam yukhrijahu, hadis dengan sahih, dengan matan dan sanad yang sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan Imam Az-Zahabi mengatakan sahihun gharib. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membuat rencana planning untuk hijrah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyampaikan bahwa aku terlahir dan aku tumbuh, dan aku mengetahui kedua orang tuaku telah beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Aisyah menyampaikan bahwa sejak kecil beliau mengetahui orang tuanya adalah seorang Muslim. Dan seringkali Nabi SAW datang kepada kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seringkali Rasulullah SAW datang kepada kami di pagi atau di sore hari. Nah, suatu hari, kata beliau, ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar di tengah terik panas matahari, artinya di saat itu adalah saat Qailulah, saat biasanya orang-orang Mekah tidur siang di teriknya panasnya matahari pada saat itu. Maka ada seseorang menyampaikan kepada Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, berkata, Rasulullah SAW datang dengan memakai penutup kepalanya di waktu yang tidak biasa beliau datang pada saat ini. Maka Abu Bakar pun mengatakan, fida'un lahu bi abi wa ummi. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun. Aku tebus beliau dengan ayah dan ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang di waktu yang seperti ini kecuali ada sesuatu yang penting. Maka Aisyah pun menyampaikan, Rasulullah SAW datang meminta izin untuk masuk, diizinkan masuk. Dan kemudian Nabi SAW masuk dan Abu Bakar meninggalkan tempat pembaringannya. Rasulullah SAW duduk bersamanya. Pada saat itu yang ada di sana adalah Abu Bakar, aku, kata Aisyah, dan saudariku Asma binti Abu Bakar. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, akhrij an indik, akhrij man indak. Keluarkan yang lain, kata Rasulullah SAW. Maksud Nabi SAW menyampaikan hal ini adalah karena Nabi SAW menginginkan agar rencana hijrah ini tidak diketahui oleh siapapun, jangan sampai informasi itu bocor. Karena rahasia itu ketika dipegang oleh dua orang yang membicarakannya dan tidak keluar ke orang yang ketiga, maka itu rahasia. Namun ketika masuk ke orang yang ketiga, sudah bukan rahasia lagi. Ya Rasulullah, mereka adalah keluargamu ya Rasulullah. Ya, Aisyah adalah Nabi walaupun masih kecil dan belum tinggal satu rumah. Kemudian Rasulullah
aku diizinkan untuk keluar dan hijrah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun bertanya, ya Rasulullah, as-sohbah, apakah engkau menyampaikan ini karena aku akan menjadi sahabat dan teman hijrahmu ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sohbah, iya, engkau yang akan menjadi temanku. Apa kata Aisyah? Aisyah waktu itu masih sangat kecil. Usia beliau pada saat itu, kalau tidak salah adalah 8 tahun. Beliau mengatakan apa? Fara'aitu Abu Bakran yabki. Wa ma kuntu ahsabu anna ahadan yabki minal farah. Hatta ra'aitu Abu Bakran yawma idzin yabki minal farah. Aku melihat Abu Bakar menangis. Dan aku tidak pernah menduga ada seseorang yang menangis karena bahagia. Aku tidak pernah menduga seperti itu. Sampai pada saat itu aku melihat Abu Bakar menangis karena bahagia. Di situ aku sadar, ya Allah, ternyata ada orang menangis karena bahagia. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki 2 onta. Dan ini aku telah aku siapkan untuk perginya kita berdua. Ambillah salah satu itu dariku ya Rasulullah. Namun Nabi SAW menjawab, bithaman. Iya, tapi saya mau bayar upahnya. Saya mau bayar, saya mau ganti. Berapa biayanya? Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar hijrah ini murni dari dirinya karena Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dan amanah yang Allah amanahkan kepada beliau, sehingga kesempurnaan pahala hijrah dan jihad untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun menyerahkan onta itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di antara planning yang rencana yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu, yaitu dengan menyewa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Urayqid, ya, seorang dari Bani Dail bin Bakr, dan dia ini seorang yang sangat paham tentang jalan-jalan dan celah-celah menuju kota Madinah. Ya, memang sebagian orang-orang dusun tertentu atau orang-orang di pedalaman, terkadang mereka mengetahui arah dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun tidak menggunakan peta atau kompas. Ya, mereka melihat tanda arah, mereka melihat bintang, mereka melihat terbit dan terbenamnya matahari dan hal-hal yang seperti itu. Dia sangat paham tentang jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menempuh jalur yang tidak biasa ditempuh oleh orang yang pada umumnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu si Abdullah ibn Urayqid, dia ini orang kafir. Ya, dia bukan seorang Muslim, dia orang kafir, masih berada di atas agama orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Bakar pun mengambil komitmen kepada orang tersebut, mengambil komitmen dan sumpah untuk menyembunyikan semua rencana yang disampaikan kepadanya. Dan kemudian menyerahkan kedua onta itu kepada Abdullah ibn Urayqid dan berjanji pada malam yang ketiga untuk membawa kedua onta itu di Gua Thaur. Ya, di Gua Thaur. Untuk membawa ke onta tersebut di Gua Thaur setelah lewat 3 malam untuk menemani Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW untuk hijrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang Quraisy dengan segala permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan segala kebenciannya, namun mereka menyadari amanah yang tinggi dan kejujuran yang tinggi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah seorang pun yang ada di kota Mekah yang mereka memiliki suatu barang yang sangat berharga dan mereka khawatir untuk menyimpannya di rumah, kecuali mereka titipkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka titipkan kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum berangkat hijrah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di kota Mekah dan mengembalikan segala amanah tersebut sebelum hijrahnya. Dan inilah yang juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 33. Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun." Kami mengetahui
Sesungguhnya telah membuat kamu sedih apa yang mereka ucapkan. Sesungguhnya pada hakikatnya mereka tidak mendustakanmu. Namun orang-orang zalim itu, mereka menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah membuat perencanaan dengan sempurna, Nabi SAW pulang ke rumahnya untuk menunggu datangnya waktu malam. Dan Nabi SAW sangat tahu dengan makarnya orang-orang kafir Quraisy yang pada malam itu ingin membunuh beliau. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka di pertengahan malam, ketika berkumpul orang-orang kafir Quraisy ini di depan pintu Nabi Muhammad SAW, di depan pintu rumah beliau, yang orang-orang kafir ini menanti saat tidurnya Nabi agar mereka menyerbu masuk ke dalam dan menusuk Rasulullah SAW. Di antara orang-orang itu adalah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam ibn Abil As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah ibn al-Aswad, Tu'aimah ibn Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, ya, dan juga Nubaih ibn al-Hajjaj. Ini orang-orang yang datang di depan rumah Rasulullah SAW di malam itu. Mereka dengan penuh keyakinan bahwa rencana mereka pasti berhasil. Pasti berhasil. Sampai Abu Jahal dengan bangganya, dengan sombongnya, dia pidato di depan teman-temannya, ya, dengan memperolok dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Muhammad itu mengaku, dia mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, kalian akan menjadi rajanya orang-orang Arab dan di luar Arab. Dan dia mengatakan bahwa setelah kalian mati, kalian akan dibangkitkan dari kematian kalian. Dan kalian akan diberi kebun-kebun seperti kebun-kebunnya Yordan. Dan jika kalian tidak melakukan apa yang dia sampaikan, tidak mengikuti ajarannya, dia mengancam kita akan mati disembelih. Kita akan mati dibunuh. Dan kemudian kita akan dibangkitkan dari kematian kita dan kemudian dimasukkan ke dalam api neraka dan dibakar di sana. Ini sesumbarnya Abu Jahal. Karena dia mengira bahwa segala planningnya bakal berhasil pada malam itu. Maka ketika Nabi SAW melihat akan makar ini, Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abu Thalib yang saat itu di rumah beliau, tidurlah wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku, pakailah selimutku ini, selimut Nabi, kain yang berwarna hitam, yang selimut kain yang berwarna hijau yang dijadikan selimut Nabi SAW. Sesungguhnya tidak akan sampai kepada dirimu segala keburukan yang akan mereka lakukan terhadapmu. Tidak akan sampai kepada diri. Biasanya Nabi SAW menggunakan selimut hijau ini. Nah, kemudian Nabi SAW menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa malam itu beliau akan hijrah, akan keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ketika orang-orang Quraisy itu dengan segala persiapannya menanti di depan rumah Nabi SAW, maka di saat itu Nabi SAW keluar dari pintu, melewati satu demi satu orang-orang tersebut, melihat kepada orang-orang itu dan mereka sama sekali tidak melihat Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di sana. Nabi SAW dengan kedua tangannya, beliau mengambil pasir dan menaburkan pasir itu di atas kepala mereka. Sambil membaca firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sambil membaca ayat-ayat ini, ketika selesai Nabi membaca ayat-ayat ini, Nabi SAW telah selesai menabur pasir di atas kepala masing-masing orang tersebut. Dan setelah itu Nabi pergi, meninggalkan mereka, menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap menunggu Nabi SAW di depan rumah beliau. Nabi SAW keluar
dan mereka sama sekali tidak melihat keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW meninggalkan rumah beliau menuju rumah Abu Bakar. Dan memang Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang menanti Rasulullah SAW. Kapanpun siap beliau untuk berangkat bersama Nabi SAW untuk hijrah. Ketika Nabi SAW sampai di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar telah mempersiapkan bekal hijrahnya. Dan Aisyah menyampaikan, fajahaznahuma ahassal jahaz. Kami mempersiapkan dengan cepat bekal hijrah Nabi SAW dan ayahku dan Abu Bakar. Maka di malam itu keluarlah Nabi SAW dan Abu Bakar melalui jendela belakang rumah Abu Bakar supaya tidak terlihat dengan orang yang mungkin pada saat itu masih awas, masih belum tidur. Ya, maka melewati jendela belakang rumah Abu Bakar dan kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Mereka menempuh jalan yang tidak biasa, sebagai yang biasanya seseorang itu berangkat melalui jalur tertentu yang khusus, ya, menuju ke kota Madinah. Malah Nabi SAW menempuh jalur yang memutar, ya, malah 180 derajat, tidak ke tujuan ke kota Madinah, malah menuju Gua Thaur yang malah menjauh dari kota Madinah. Dan Gua Thaur ini berada di sebuah gunung yang di situ ada gua. Memang Nabi SAW sengaja untuk bermalam di tempat itu terlebih dahulu beberapa malam untuk menghilangkan jejak dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Karena Nabi SAW sangat tahu musyrikin Quraisy akan mengerahkan segala upaya mereka untuk mencari Rasulullah SAW dan menangkap beliau. Dan pastinya prediksi orang-orang kafir Quraisy, mereka akan melihat dari jalur yang umum, ya, kemana seseorang akan pergi. Ya, mereka tidak akan memprediksi jalur yang tidak biasa. Ya, mereka akan mencari, lewat jalur ini pastinya. Misalnya dari Bandung ke Jakarta, lewat jalur mana? Seseorang tidak akan memprediksi melalui jalur yang berlawanan, apalagi yang berlawanan. Maka oleh karena itulah Nabi SAW menempuh jalur tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka keluarlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mereka mulai menjauh dari kota Mekah, Nabi SAW berpaling melihat ke kota Mekah. Dan kemudian beliau bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sungguh engkau adalah sebaik-baik tanah yang ada di muka bumi dan sebaik-baik tanah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Andai kata aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pergi darimu, wahai kota Mekah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma atyabak min baldatin wa ma ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak." Betapa indahnya engkau, wahai negeri. Betapa engkau aku cintai, wahai Mekah. Andai kata bukan karena kaumku yang mengusirku darimu, aku tidak akan mau tinggal di tempat yang lain. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kepada kota Mekah adalah kecintaan yang bersifat fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap umat Muhammad SAW. Kepada umat manusia bahkan. Semua nabi, semua rasul, semua orang beriman berkeinginan merindukan kota Mekah. Kita pun merasakan akan hal itu. Adanya pandemi ini begitu kuat membuat rindu kita kepada Mekah dan Madinah Rasulullah SAW. Dan jika nanti insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa datang ke sana untuk umrah, untuk haji, insya Allah kesempatan itu bukanlah seperti kesempatan pada umumnya yang sebelumnya. Kita
dengan adanya pandemi memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pernah terjadi di kehidupan kita, kita melihat teras Masjidil Haram kosong dari orang yang tawaf. Kita melihat, kita menjadi saksi sejarah, pernah terjadi di kehidupan kita, dicegah dan dilarangnya seluruh penduduk muka bumi untuk datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya untuk beberapa gelintir manusia yang tinggal di kota Mekah dan sekitarnya saja. Allahu Akbar. Jika Allah mudahkan kita nanti, maka syukuri kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Syukuri. Karena bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir untuk melihat kota Mekah atau Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di samping itu adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada hati kita untuk mencintai tanah air kita. Mencintai kota atau di negeri di mana kita berasal. Anda yang misalnya dari Bandung misalnya, atau dari Malang, atau dari Surabaya, atau dari negeri manapun itu. Anda mau kemanapun pergi, melihat keindahan negeri-negeri atau kota-kota manapun di sana dan sini, kita akan tetap melihat bahwa tidak ada seperti di kampung halaman kita. Walaupun kita tinggal di sebuah gang yang sempit, dengan rumah yang terbuat dari kayu, dengan segala kesederhanaannya, itu adalah lebih indah dari segala kemewahan negeri-negeri yang mungkin pernah kita lihat di tempat-tempat yang mewah. Maka di antara penulis seorang ulama yang juga seorang sastrawan, Ali At-Tantawi rahimahullah, beliau menyampaikan, saya pernah berjalan ke timur dan barat. Saya banyak melihat negara-negara yang tidak bisa saya hitung dan saya begitu banyaknya negara saya kunjungi. Namun, dan beliau berasal dari Suriah, dari Damaskus, Suriah. Bahkan beliau pernah ke Indonesia. Beliau pernah mengatakan Indonesia ini seperti potongan surga yang ada di muka bumi. Jawa, secara spesifik dia sebut sebagai potongan surga di muka bumi. Beliau pernah mengatakan, setelah saya melihat ke sana dan kemari, saya tidak pernah melihat kota atau negeri seindah Damaskus. Apakah memang karena seperti itu? Atau karena dia menjadi indah karena itu adalah negeriku? Karena setiap orang akan lebih mengedepankan tempat asalnya daripada negeri-negeri yang lain. Beliau mengatakan, aku pernah mengetahui orang yang pernah pergi ke Amerika dan tinggal di negeri-negeri yang besar, merasakan segala kemajuan peradaban yang mereka rasakan, menikmati segala sarana kemodernan yang mereka nikmati. Aku pernah duduk tinggal di New York dan aku merasakan segala sesuatu yang ada di sana. Dan ternyata desaku, rumahku yang terbuat dari bata dan kayu, di gang yang sempit, itu jauh lebih indah daripada Amerika dengan segala keanehan dan keindahannya. Dan lebih indah dari segala hotel yang pernah aku tinggali. Subhanallah. Dan ini kata beliau, demi Allah, ini di antara bentuk maha bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam takdir yang Allah tetapkan. Dan betapa luasnya hikmah, anugerah, karunia, dan kebijaksanaan Allah di dalam segala apa yang dia takdirkan dan dia tetapkan. Karena jika setiap orang dengan begitu mudahnya merasa nyaman dan nikmat di tempat baru yang mereka duduki karena keindahan dan kebagusannya, maka akan banyak dari belahan muka bumi ini yang menjadi kosong, yang timpang dengan penduduk yang sedikit, karena sebagian besar manusia cenderung kepada negeri-negeri yang lebih indah. Maka subhanallah, antum lihat New Zealand dengan indahnya, Swiss dengan bagusnya, dan yang lain sebagainya. Tapi penduduknya tidak ada nilainya dibandingkan dengan kota
yang paling kecil sekalipun dari Indonesia ini. Ya, segala keindahan yang ada pada mereka tidak membuat serta-merta sebagian penduduk dunia, terutama mereka-mereka yang mampu sekalipun, berkeinginan untuk bertempat tinggal di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meskipun memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Nabi bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam akan balik ke kota Mekah lagi. Dia akan pulang ke sana dalam keadaan menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 85, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin." Sesungguhnya yang menganugerahkan kepadamu Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempat asalmu, akan mengembalikanmu ke kota Mekah. Katakanlah bahwa Tuhanku Maha tahu siapa yang datang membawa petunjuk dan siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman ini, la radduka ila ma'ad qala ila Makkah, akan mengembalikan kamu ke tempat asalmu, yaitu ke kota Mekah. Demikian pula Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat ini akan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW akan dikembalikan pulang ke kota Mekah dalam keadaan berkuasa mengalahkan musuh-musuhnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Aisyah dalam menceritakan tentang peristiwa hijrah ini dengan sangat mendetail dan panjang. Beliau menyampaikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an, mereka semuanya sampai di Gunung Thawr dan mereka bersembunyi di sana selama 3 malam. 3 malam di sana. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dan para ulama seperti Ali At-Tantawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa bersembunyinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekasih beliau, dengan sahabat dekat beliau, penghulunya kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukanlah sembunyi karena lemah dan ketakutan, namun ini adalah sembunyinya seorang pemimpin, seorang leader, seorang panglima perang yang melakukan safarnya dengan untuk mempersiapkan pasukan yang lebih besar, untuk menunjukkan, untuk menjadi imam, menjadi pemimpin dari segala medan-medan perang yang bakal terjadi sesudahnya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menunda, hanya mempersiapkan diri untuk terjadinya peperangan-peperangan besar yang tertunda, yaitu adanya perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang lainnya, Fathu Makkah, bahkan Hawazin, Qadisiyah, perang Yarmuk, Jabal Tar, dan segala peperangan-peperangan kaum muslimin yang lainnya, dan segala kemenangan-kemenangan Islam yang meluas ke seluruh penjuru dunia. Ini di antara apa yang direncanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peperangan-peperangan inilah yang nantinya di antara sarana yang dibawa, yang menjadi sarana dakwah dan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan Islam, walillahil hamdu wal minnah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di gua ini, Abu Bakar berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong diam sebentar. Jangan masuk, biar saya masuk dahulu." Maka masuklah Abu Bakar.
mencari dari sela-sela, dari celah-celah masuk sampai ke dalam. Dia membalik babatuan dan yang lain sebagainya. Dia mengkhawatirkan jangan sampai ada sesuatu yang nantinya akan menyakiti Rasulullah SAW. Ketika selesai, baru beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, silahkan kau boleh masuk. Maka masuklah Nabi SAW setelah Abu Bakar selesai memeriksa dalam apa yang ada di dalam gua Thawr tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengerahkan segala apa yang dia miliki dari potensi keluarga dan yang lainnya untuk perjuangan dan hijrah Rasulullah SAW. Abdullah putra Abu Bakar ikut tinggal bermalam di Gua Thawr bersama ayahnya dan Rasulullah SAW. Dan dia seorang pemuda yang cerdas, mudah belajar, dan menemui Nabi di waktu malam. Di pagi harinya dia ke kota Mekah. Dia menyimak, dia memperhatikan, mendengarkan. Mungkin ada cerita, ada ucapan, ada omongan, ada planning, ada rencana tertentu yang didengarnya dari orang-orang Mekah. Dan kemudian malamnya dia balik ke Gua Thawr untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ini peran Abdullah putra Abu Bakar. Tidak cukup sampai di sana. Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menggembalakan domba-dombanya di kaki gunung Thawr, di kaki gunung Thawr. Untuk apa? Agar Nabi SAW menikmati dari susu dari kambing tersebut. Ya, menikmati dari susu kambing tersebut. Sehingga Nabi SAW mendapatkan kecukupan bekal dari apa yang disediakan dari kambing-kambing dan domba-domba milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara fungsi penggembalaan kambing ini yang dibawa oleh Amir bin Fuhairah, di antaranya adalah untuk menghilangkan jejak-jejak kaki Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kemudian Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar yang seringkali mengantarkan makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Asma radhiyallahu an yang menyampaikan, saya menyiapkan bekal makanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika mereka ingin berangkat ke kota Madinah. Dan beliau mengatakan, ya wahai ayahku, saya tidak memiliki sesuatu untuk mengikat bekal ini. Apa yang bisa saya pakai? Yang saya punya hanyalah celemek ini, ada semacam sabuk kerja yang biasa dipakai untuk meninggikan sedikit dari pakaian wanita supaya tidak menjurai ke tanah, supaya tidak kotor ketika dia masak dan lain sebagainya. Hanya ada ikat pinggang itu. Maka kata Abu Bakar, itu belah jadi dua untuk kamu jadikan sebagai ikat untuk kedua bekal ini. Maka aku lakukan. Maka sejak saat itulah Asma binti Abu Bakar diberi gelar dengan gelar Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain. Wanita yang menyiapkan bekal Rasulullah dan Abu Bakar dengan dua ikatan bekal ini. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma selalu menyebutkan Asma Zatun Nitaq. Asma yang memiliki ikat pinggang yang menjadi pengikat bekal Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengerahkan semua apa yang dia miliki, harta, keluarga, budak, kambing, apapun itu, onta, untuk hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan tidak ada karunia dan kemuliaan yang ada pada diri seorang pun sahabat seperti apa yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai di sana. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Juga Al-Hakim meriwayatkannya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW hijrah, Abu Bakar pun ikut hijrah. Dan Abu Bakar membawa semua hartanya. 500.000 dirham, ya, 5.000 dirham yang dibawa atau 6.000 dirham yang dibawa,
dan semuanya dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekali waktu Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, kakek dari Asma, dan Abu Quhafah ini sudah buta. Dia mengatakan, wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsi. Demi Allah, kata Abu Quhafah, kalian telah disusahkan oleh ayah kalian dengan membawa semua hartanya, sehingga kalian tidak disisakan sedikit pun. Maka apa kata Asma binti Abu Bakar? Kalla ya abati, innahu qad taraka lana khairan kathiran. Tidak, wahai kakekku. Sesungguhnya kita ditinggali banyak harta oleh ayah. Maka kata Asma, aku pun mengambil beberapa batu, aku bungkus dengan kain, aku taruh di celah-celah tembok yang biasa Abu Bakar menyimpan hartanya di sana. Dan aku letakkan tangan kakekku di kain dengan bebatuan tersebut. Dan ketika kakekku memegang itu dengan mengatakan, dan saya mengatakan, wahai kakek, coba pegang. Ini harta peninggalan ayah untuk kami. Ya, maka dia mengatakannya, kalau sebanyak ini sudah nggak apa-apa. Ini cukuplah, kata dia. Ini cukup untuk kalian. Dan kemudian dia pergi. Kata Asma, la wallahi ma taraka lana syai'an walakinni qad aradtu an usakkina syekh bidzalik. Demi Allah, Abu Bakar tidak menyisakan sedikit pun untuk kami. Aku melakukan itu hanya untuk menenteramkan hati kakekku. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi SAW bersabda dengan sebuah sabda yang subhanallah. Beliau sampaikan di awal hijrah sampai di akhir wafat beliau SAW. Beliau pernah berkhutbah depan seluruh para sahabatnya di hari-hari terakhir sebelum wafatnya. Beliau menegaskan, ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang banyak memberikan manfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengar ini, Abu Bakar menangis dan mengatakan, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Diriku dan hartaku hanyalah untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan ini Abu Bakar membelanjakan tidak kurang dari 40.000 dirham untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hijrah ini masih lumayan panjang. Masih banyak hal yang bakal kita pelajari dalam perjalanan ini. Karena banyak peristiwa-peristiwa dahsyat dan hebat yang akan kita lihat, kita pelajari di dalam perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kegalauan, kesedihan Abu Bakar ketika orang-orang Quraisy sudah sampai di kaki Gua Thaur, dan kemudian bagaimana nanti ketika dengan Suraqah bin Malik, bagaimana dengan ketika mereka singgah di kemahnya Ummu Ma'bad, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa hebat yang nantinya kita akan pelajari di kajian kita selanjutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, masya Allah ya. Ini pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq ini sangat luar biasa ya dibanding para sahabat-sahabat yang lainnya. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali untuk kisah-kisah atau riwayat-riwayat tentang perjalanan hijrah Nabi Rasulullah SAW pekan depannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi 2, yakni sesi tanya jawab, yang di sini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Ummu Adin ya, dari Malang. Baik, pertanyaannya, dulu nenek saya rahimahullah pernah mengajarkan saat saya masih kuliah berkaitan dengan surat Yasin ayat ke-6. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam ya Ustaz. Berkaitan dengan surat Yasin ayat 6 dalam kurung yang tadi Rasulullah menaburkan pasir sambil membaca ayat tersebut.
yaitu saat kita berhadapan dengan guru atau dosen yang killer, atau berhadapan dengan orang-orang yang menurut kita akan berbuat tidak tidak. Maka bacalah ayat ke-6 dari surat Yasin tersebut berulang-ulang, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Yang saya tanyakan, apakah boleh ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki arti-arti semisal seperti tadi itu bisa kita amalkan sebagai bentuk cara memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat faidah dari ayat yang kita baca tersebut. Demikian ya Ustaz, pertanyaannya. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, apa yang diajarkan yang seperti ini memang banyak di sebagian masyarakat kita. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini biasa dibaca diulang-ulang oleh sebagian orang ketika menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan ini memang juga orang-orang tua terdahulu seringkali mengajarkan seperti ini. Namun wallahu a'lam bishawab, setahu ana di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi yang seperti ini. Ya, tidak pernah terjadi yang seperti ini pada diri selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan oleh Umar, tidak pernah dilakukan oleh Utsman, tidak pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib, dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Sedangkan kita mengetahui dalam perjalanan sejarah Islam, berapa banyak sebagian para sahabat juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang genting, termasuk dalam hijrah ini. Ya, tapi tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal tersebut adalah mukjizat dan kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk digebiah-uyah. Semua orang bisa melakukan hal yang serupa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, tentang ayat yang tadi Ustaz bacakan, yaitu surat Al-Isra ayat 80. Apakah benar doa tersebut disunahkan dibaca setelah selesai sholat tahajud? Demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga serta seluruh jemaah yang mengikuti kajian malam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tentang Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dijadikan sebagai salah satu doa dalam salat tahajud. Ana seringkali mendengarkan hal ini, namun wallahu a'lam bishawab, ana belum mengetahui apakah itu sahih atau tidak. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba Kang Zia atau teman yang lainnya ingatkan, nanti akan ana tasabut, ana coba cari dari beberapa kitab tafsir atau kitab-kitab hadis tentang hal ini. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Dea di Wonogiri. Afwan ini. Oke, ini sementara di skip dulu karena pertanyaannya di luar tema. Anda akan sampaikan dulu pertanyaan yang sesuai dengan tema. Jika waktunya mencukupi, insya Allah akan disampaikan pertanyaan yang di luar tema. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya Ustazi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz Ali dan keluarga. Pertanyaannya adalah, untuk berhijrah ke suatu tempat, apakah memang disyarat untuk memiliki bekal yang cukup sampai ke tujuan? Demikian ya Ustaz pertanyaannya. Nah, jika konteksnya adalah hijrah yang hukumnya wajib, tidak. Ya, hijrah yang hukumnya wajib seperti hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak sedikit dari mereka yang keluar dari rumahnya hanya membawa seadanya bekal. Yang penting adalah bagi mereka menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh beliau. Mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan apakah bekal itu cukup atau tidak bagi mereka. Jika konteksnya adalah hijrah yang sifatnya hijrah wajib, ya, maka ini yang ana lihat, wallahu a'lam bishawab, tidak harus seseorang itu memiliki bekal yang cukup sampai di tujuan dan apa yang dilakukan ketika untuk dalam konteks hijrah wajib, yaitu hijrah dari negeri yang dia tidak bisa eksis mempertahankan atau menjalankan syariat Islamnya, dan kemudian dia
hijrah ke negeri yang dimana dia bisa menjalankan Islam dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukuran jazakallahu khairan ya Ustadz, barakallahu fikum untuk jawabannya. Izin bertanya ini Ustadz agak di luar tema, tidak apa-apa Ustadz? Ahlan wa sahlan, bismillah. Baik. Pertanyaannya dari salah satu jamaah ya, Afwan ya Ustadz, pertanyaannya sedikit sensitif. Kadang keluar lendir dari warnanya putih bening, Lendir dari mana? kadang keluar waktu sholat. Gimana Ustadz? Coba diulang, agak terputus suara antum. Baik. Oh begitu ya. Nah. Baik. Kadang keluar lendir dari kemaluan, warnanya putih bening, kadang keluar waktu sholat. Apakah itu membatalkan wudhu dan sholatnya? Dan jika mengenai pakaian, apakah harus diganti jika ingin sholat? Karena sering keluar sendiri ya Ustaz. Demikian Ustaz. Yang seperti itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Ya, karena itu bukan bagian dari haid, ya, bukan bagian dari haid, antara haid atau nifas, dan itu tidak membatalkan wudhu atau sholat. Jadi cukuplah jika misalnya itu sesuatu yang mengganggu, ya karena kondisi sakit maka mengganggu, sering keluar, maka dia mungkin harus menggunakan semacam pembalut begitu, ya, untuk tidak mengganggu ketika dia sedang melaksanakan sholat. Ketika sedang sholat itu keluar tidak masalah, tetap dia lanjutkan sholatnya dan itu tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tapi barangkali dari jemaah yang ingin bertanya, disilahkan. Yang ingin bertanya langsung atau bertanya secara interaktif, disilahkan untuk raise hand melalui tombol participant pada aplikasi Zoom meeting ini. Untuk sementara pertanyaan dari WA hanya itu Ustadz, pertanyaannya. Masya Allah. Mungkin sudah mungkin Ustadz tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke. Masya Allah. Mungkin ada akhir kalam dari Ustadz sebelum mengakhiri kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Sebelumnya pertama mohon maaf karena tadi terlambat karena qadarullah Anda baru dapat kabar bahwa saudara Anda datang kurang lebih setengah jam sebelum kajian akan kita mulai. Karena posisi beliau tidak terlalu jauh, maka Anda sampaikan Anda akan ngisi kajian di tempat antum saja. Anda sampaikan seperti itu. Ini Anda lagi di tempat beliau tadi di salah satu hotel di sekitaran dekat apa namanya? Di Jakarta Timur. Dan kajian kita pada kesempatan ini kita membahas tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW, dan perjalanan hijrah Nabi SAW ini masih menyisakan banyak pelajaran dan ibrah dan hikmah luar biasa. Dan nanti insya Allah setelah kita membicarakan tentang kronologi hijrah ini sampai tuntas, kita akan mengambil banyak pelajaran dari ibrah-ibrah apa, hikmah-hikmah apa dari hijrah Nabi Muhammad SAW yang nantinya akhirnya menjadi penetapan penanggalan di dalam Islam. Kenapa kita selalu hijriyah, dan hijriyah? Kenapa ditetapkan oleh Umar dari hijrah? Ada banyak hikmah besar di balik itu yang insya Allah kita akan kaji pada kajian-kajian kita berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi